kedalaman hatinya dari hatiku dan pikiranku ku satukan untuk aku bisa memahami lebih dalam dari ucapan dia dan tindakan dia dan seluruh gestur tubuhnya. Aku nggak sembarangan untuk langsung, oh yang dia ucapkan ini 100% benar, enggak. Dari situ, semenjak banyak Kis mengenal banyak mereka ini, orang-orang yang berbeda ini, Kis mendapat kesimpulan, mayoritas sebenarnya laki-laki itu adalah pria yang bertanggung jawab. Mayoritas, ya. Kita nggak bicara tentang minoritas, Kak. Kita tentang mayoritas. Sebenarnya laki-laki, mereka ketika sudah berada di dalam hubungan, apalagi itu pernikahan, apalagi punya anak, ya, apalagi ini ya, garis bawahi punya anak. Mereka punya hati yang sangat sesungguhnya tuh sensitif. Mereka tuh sangat ingin membahagiakan anak dan istrinya. Mereka tuh ingin memberikan yang terbaik. Cuman misal ada momen dimana, nih misalnya, keadaan dalam rumah tangganya tuh nggak sebaik itu. Padahal dia nggak mengharapkan, namanya keadaan kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ada momen yang dimana nggak enak itulah terjadi di sana. Disitulah mereka tuh akan mencari arah. Gimana ini? Karena dia adalah laki-laki yang harus bertanggung jawab. Tanggung jawab seumur hidup bukan hal yang mudah, Kak. Bukan hal yang mudah. Apalagi kita hanya manusia biasa. Nah, itulah ketika kita masih mengandalkan diri sendiri. Menurut Kis, kita butuh yang namanya kesana kemari dulu, lihat dulu. Itu sampai kita temukan jati diri kita yang sesungguhnya nanti. Memang butuh proses itu. Yang Kis benar-benar merasa, Kak, sangat jarang laki-laki yang sebenarnya dia tuh mau lari dari tanggung jawab tuh enggak, Kak. Cuman mereka tuh udah berusaha sebenarnya semaksimal mungkin, tapi belum berada di titik yang seharusnya. Mereka tuh berusaha, Kak, semaksimal kemampuan mereka. Itu yang Kis rasakan, aku merasakan itu. Terasa, dulu Kis nggak pernah merasakan itu. Karena dulu kan aku masih labil. Dulu aku adalah perempuan yang belum paham cara mengatasi dan mengerti orang lain. Ya aku dulu masih ego, aku cuma mikirin diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa memahami orang, logikanya gitu. Iya, iya Kak Erli, gini loh. Kita sampai berada di titik bisa memahami kondisi apa yang orang jalani, ya karena kita udah menerima diri sendiri dulu, kita udah muncul kesadaran, kita terima diri kita berada di titik, oke, kita di posisi netral gini kan, kita nggak berpihak kepada manapun, di saat itu kita bisa membuka pikiran dan hati kita dengan lebih terbuka. Nah, kita jangan cuma dari telinga, dan juga jangan mudah percaya hanya dari satu sumber. Tapi Kis, bicara dari satu sumber aja aku udah bisa memahami kondisi orang itu. Anehnya Kis ya, misalnya deket sama orang. Ini orang ngobrol, apa yang keluar dari mulutnya kan masuk ke telingaku. Tapi aku tidak langsung semerta-merta ku telan apa yang masuk ke telingaku. Aku memproses itu secara perlahan, masuk ke dalam pikiran, ke dalam hatiku, ku dalami kisah itu, dan aku jadi bisa ada dapat bayangan apa yang sedang terjadi sama dia. Itu yang Kis bersyukur dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan Kis itu, Kak. Jadi aku tahu ketika orang ini datang tuh kerasa. Makanya kenapa aku tahu kenapa cowok-cowok, kalau kakak bilang, nih cowok-cowok semua misalnya brengsek atau apa, ya pasti namanya, jangankan cowok-cowok,